Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Bubun Zulkifli. Ini mungkin sebelum saya bicara lebih banyak, saya ingin menunjukkan kepada Pak Bambang, kepada Bu Nana. Pak Bambang, izin Pak Bambang. Ini saya turunan ketiga dari orang tua saya, Raja Aceh. Ini betul Aceh saya. Oke. Bapaknya bapak saya. Nah, bapak saya luhurnya dari Tuku Umar. Satu ketiga saya, bapak saya yang ketiga, saya yang keempat. Kalau kita menanggapi dari apa yang Pak Sri Bintang sampaikan, berapa jumlah kerajaan Aceh, sepengetahuan saya, karena alhamdulillah saya juga aktif dalam Kerma Hudatara, Kerukunan Masyarakat Adat Nusantara. Di situ kebetulan saya juga divisi bidang hukum di situ. Saya kenal sama Pak Bambang cukup lama. Dari beliau masih aktivis, mungkin dari zaman saya SMA, mungkin saya masih sekolah. Pertama sekali kenal beliau, saya mengirim sebuah surat kepada beliau. Zaman saya masih SMA kelas 2. Itu tahun 87, 88 kalau nggak salah. Saya ada spek dan saya juga tertarik dengan apa yang Pak Bambang sampaikan. Dan saya meminta untuk dijadikan sebagai yang murid belajar pada gurunya, dan beliau alhamdulillah menjawab. Tapi dari tahun 88 saya mengirim surat pertama sampai hari ini alhamdulillah hubungan kami tetap berlanjut. Bahkan terakhir Pak yang kita bicara di Cecana, terus kita bersidang di PN Jakarta Timur, alhamdulillah kita bisa berbicara semuanya. Kebetulan saya juga sebagai advokat Bu. Dan saya dengan Bu Ratna pun saya sudah kenal, walaupun dia nggak kenal saya Pak. Terus kalau berbicara masalah kerukunan masyarakat adat, terutama kerajaan Aceh, itu yang data yang saya dapat dari Kerma Hudatara itu kurang lebih ada 1000 sampai 1500 kerajaan itu di seluruh Indonesia. Bahkan saya juga beberapa waktu lalu saya berkunjung ke daerah Pulau Buru, Maluku Utara, Serang. Di sana juga ada beberapa. Semua mengatakan hal yang sama, bagaimana masyarakat adat, terutama raja-raja kecil, ya seperti apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa dipecah belah, memang ada. Dan mereka mengharapkan pertama dari sisi legal standingnya, mereka mengharapkan aset yang sebelum itu pertama kali bisa bergabung di Kerma Utara, apa yang disampaikan tentang masalah aset. Aset kerajaan yang sebelumnya bisa diambil alih oleh negara, mereka minta dikembalikan. Kedua, saya juga berbicara sama beberapa anak turunan dari Sultan Mahmud yang di Sumatera Utara, Sultan Delhi. Mereka termasuk juga itu dengan bandara kolonial Pak. Mereka juga mengharapkan hal yang sama. Cuman beberapa kali kita mencoba dalam aspek legal, ada aja kendalanya. Kembali kepada apa Pak? Kembali kepada pengkhianat di dalam. Itu sekarang kita kalau melawan musuh mungkin gampang Pak, melawan musuh. Itu melawan pengkhianat ini kita nggak tahu Pak. Sama kita berperang melawan jin. Kita nggak tahu ya, di depan iya semua. Cuman saya dalam karakter saya, pertama sebagai suku Aceh, kedua saya sebagai advokat, saya selalu mengatakan maaf, saya bukan, kalau dalam bahasa lain, kalau orang Jawa mengatakan maaf ya Pak, ini keblangkon di depan manggung mungkin kan rendeng. Kalau saya bukan model begitu, saya suka saya tutup poin dan saya nggak peduli. Bahkan dan profesi saya pun, saya teror, ancaman juga cukup banyak saya alami. Mungkin sama dengan Bu Ratna alami juga karena beliau juga aktivis. Bapak juga mengalami hal yang sama. Mungkin apa yang saya alami itu nggak seberapa besar dengan apa yang Bapak Ibu alami. Tapi paling tidak saya bisa berguru dari beliau tentang mental pejuang. Saya selalu dapat hal seperti itu. Jadi itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk mendukung bersama-sama dengan Pak Sri Bintang. Ayo kita berjuang. Karena aset di sini bukan hanya aset orang Aceh. Satu hal, Indonesia ini ditopang oleh 4 daerah. Yang pertama Aceh, yang kedua Riau,
yang ketiga Kalimantan secara keseluruhan, yang keempat Papua. Tapi kalau kakak bisa melihat secara kultur secara keseluruhan, empat daerah ini adalah empat daerah termiskin, Pak. Empat daerah termiskin. Karena apa? Jadi saya pikir dengan statement dari Bupati kemarin, Bupati Bengkalis, saya pikir itu langkah keberanian yang sangat luar biasa. Pisahkan kami dari Indonesia atau kami berperang dengan Anda. Itu statement yang luar biasa. Walaupun di balik itu cara ancaman cukup luar biasa juga. Artinya Bapak, saya siap untuk berjuang, tapi saya bukan orang politik. Saya mungkin berguru pada beliau sebagai aktivis, dan saya berjuang bersama-sama dengan Pak Bintang. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu tentang kondisional negara saat ini, semoga kita diberikan kecerdasan yang memadai untuk mengetahui tahapan demi tahapan apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan hendaknya lah pergerakan kita juga bisa lebih sama dengan apa kondisional yang ada saat ini di negeri ini. Seperti pepatah lama mengatakan bahwasanya pengetahuan kita lah yang mendorong kita, pengetahuan kita lah yang menggerakkan badan kita, pengetahuan kita lah yang mengapakan waktu kita untuk ada dalam suatu situasi yang sangat memungkinkan untuk kita ada di tempat tersebut. Mengingat kondisional negara ini sedemikian rupa, sehingga kita memberikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk mengantisipasi sesuatu kekhawatiran yang sudah di depan mata kita bersama. Bangsa adalah seperti yang dimaksud kawan kita dari Papua, pemilik negara ini. Yang merdeka itu adalah bangsa, bukan warga negara. Bangsa yang merdeka, dan bangsalah yang harus mengelola negeri ini. Jangan sampai kita serahkan kepada warga negara, karena warga negara itu adalah notabene sebagai bangsa-bangsa yang telah beranak pinak sebelum kita merdeka di negara ini. Mereka warga negara itu, yang disebut warga negara itu sebenarnya hakikatnya adalah bangsa Cina, bangsa India, bangsa Arab, yang nggak mungkin kita paksa-paksa mereka menjadi bangsa Indonesia, itu tidak mungkin. Sementara kewajiban-kewajiban negara semua haruslah diprioritaskan kepada bangsa Indonesia sebelum ke warga negara. Kalau warga negara itu hidup lebih baik di negeri ini, itu adalah ekses dari konstitusi 45 yang diwariskan oleh para pendiri negara terhadap kita, dan tidak ada kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Cina. Tidak ada kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum bagi warga negara di Indonesia ini. Yang prioritas semua kebijakan negara haruslah diarahkan kepada bangsa Indonesia. Karena hakikatnya kita merdeka supaya bangsa kita bisa sejajar bergaul di antara bangsa-bangsa di dunia. Itulah hakikat kita merdeka. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah internalisasi kita. Kalau eksternal kita merdeka sebenarnya untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia ini supaya tidak disebut oleh bangsa budak. Disebut bangsa budak, selama ini Belanda menyebut kita bangsa budak. Makanya kita merdeka untuk supaya terangkatnya harkat martabat kita dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tugas pokok negara didirikan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau negara tidak menjalankan kewajibannya seperti yang tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, layak kita arahkan telunjuk kita kepada siapapun yang mengelola negara ini kalau tidak mampu menjalankannya minimal 50%. Semua harta-harta negara harusnya dibuat metodenya untuk memastikan bahwasannya telah mereka lakukan kewajiban negara melebihi 50%, termasuk
negara memberikan kewenangan terhadap pengelola negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya, yang arahnya sebesar-besarnya harus untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau ini nggak sampai 50% dilakukan oleh pengelola negara, berarti mereka melanggar hukum telah mengeksploitasi sumber daya alam di negara ini. Sehingga perlu kita ahli-ahli ekonomi untuk mampu memastikan bahwasanya pengelola negara yang mengeksploitasi sumber daya alam semua di negeri ini haruslah mampu mereka arahkan 50% minimal untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita seperti dibilang Kak Ratna, kita tidak lagi mengulang-ulang sesuatu yang telah banyak persoalan di negeri ini, tapi kita harus memainkan tahapan demi tahapan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menaikkan situasi ini lebih tajam, sehingga pintu masuk untuk perubahan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu mudah-mudahan dianugerahkan Tuhan terhadap kita sekali lagi. Demikian, terima kasih. Mendengar Ibu Ratna menyampaikan petuahnya, saya ingin bilang bahwa mungkin kita merasa hilang harapan. Persoalan ini terasa begitu sangat sulit. Tetapi bagi Hizbullah, bukannya mungkin, tapi pasti. Saya ingin Hizbullah ini yang ada di sini, dalam setiap perkataannya itu selalu sesuai dengan keyakinannya dan keimanannya yang saudara miliki. Harus, jadi bukan asal ngomong, harus sesuai dengan keyakinan yang kamu punya dan keimanan yang kamu punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus tidak bisa tidak. Tadi Pak Bintang bicara bagus sekali ya tentang kerjaan-kerjaan. Saya tanya Jokowi, saya kutip pernyataan Pak Bintang, Jokowi, mana tanahmu? Mana tanahmu? Mana wilayahmu? Mana uangmu? Ini uang bangsa, ini tanah bangsa, ini wilayah bangsa Indonesia. Bukan Jokowi. Jokowi tidak punya apa-apa. Ya, Jokowi tidak punya apa-apa di negeri ini. Yang punya ini adalah bangsa Indonesia, adalah kita pribumi ini. Kita pendiri negara, kita pemilik negara, kita penguasa negara ini. Bukan orang yang lain. Sadar, Islam itu. Saya tidak bicara panjang, tapi kita bicara tentang kerajaan Indonesia. Terima kasih Pak Bintang, terima kasih Ibu Ratna. Tapi kita adalah Hizbullah, tentara Allah, tentaranya kerajaan Allah. Takbir, 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 merdeka. Racikan Berita